Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video kali ini kami akan membahas pasar persaingan monopolistik. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitri dan keempat teman saya yaitu Reisha, Najwa, Amanda, dan Vanda yang akan menjelaskan topik tersebut. Kami berterima kasih kepada Ibu Putri Silaban selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang telah mengarahkan dan mendidik kami dalam pembelajaran. Baik, yang pertama ada pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an oleh Edward E. Chamberlain dan John Robinson. Model ini diperkembangkan karena ketidakpuasan terhadap model pasar persaingan sempurna yang dianggap kurang realistis, terutama karena asumsi produk yang homogen. Pasar monopolistik menggabungkan dua unsur pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam pasar ini, produk yang dijual bersifat berbeda corak atau differentiated product, sehingga tidak saling menggantikan secara sempurna. Misalnya, mobil Honda Civic bisa menggantikan substitusi Daihatsu Charade, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan Isuzu Panther atau Kia Carnival. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu: pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, barangnya berbeda corak. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Keempat, keluar dan masuk ke dalam industri relatif mudah. Kelima, perusahaan menetapkan promosi penjual sangat mudah. Selanjutnya ada permintaan dari pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan menjual produk yang mirip tapi tidak identik, sehingga harga antar produk bisa berbeda. Terdapat dua bentuk permintaan. Yang pertama, permintaan industri menurun atau negative slope, menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah total barang yang diminta di pasar. Yang kedua, permintaan perusahaan lebih elastis atau lebih datar dibanding permintaan industri, karena produk perusahaan bisa diganti oleh produk pesaing. Contohnya pada kurva di bawah ini. D kecil adalah permintaan dari industri, D besar adalah permintaan dari perusahaan. Karena produk satu perusahaan berhubungan erat dengan produk pesaing, penurunan harga tidak selalu meningkatkan permintaan secara signifikan. Begitu juga, kenaikan harga bisa menyebabkan penurunan tajam pada jumlah yang diminta, karena konsumen bisa berpindah ke produk pesaing. Kurva permintaan perusahaan bisa berubah karena yang pertama, penambahan pelanggan lama dan perebutan pelanggan dari pesaing saat harga turun. Yang kedua, masuknya perusahaan baru membuat kurva permintaan semakin curam atau lebih inelastis. Yang ketiga, kenaikan harga membuat pelanggan pindah ke pesaing sehingga penjualannya pun turun. Oke, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu keputusan perusahaan dan konsekuensinya. Perusahaan harus menentukan kuantitas, harga, dan tingkat diferensiasi produk secara bersamaan, karena ketiganya saling berkaitan. Diferensiasi produk dari segi karakteristik, citra, atau penjual membutuhkan biaya, tetapi bisa meningkatkan permintaan dan menurunkan elastisitas harga. Iklan yang efektif juga bisa meningkatkan permintaan, menggeser kurva ke kanan. Biaya diferensiasi seperti iklan akan menaikkan biaya rata-rata atau AC, kecuali jika biaya tersebut rendah. Dengan demikian, setiap keputusan perusahaan akan mempengaruhi kurva permintaan dan biaya yang mereka hadapi di pasar. Tujuannya tetap memaksimalkan keuntungan dengan strategi yang tepat dalam hal produk, harga, dan biaya. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu keseimbangan pasar jangka pendek. Analisis harga dan output jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik mirip dengan pasar lainnya. Namun, keunggulan utama pasar monopolistik terletak pada analisis jangka panjangnya. Keseimbangan jangka panjang tercapai saat seluruh perusahaan dalam suatu kelompok produk berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Setiap perusahaan akan menentukan harga, kuantitas, dan tingkat diferensiasi produk yang paling menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungannya. Hal ini digambarkan dalam gambar 9.2. Kita lanjut ke perusahaan menentukan harga optimal pada kurva permintaan. DD yang sama dengan DD dan memilih output saat MR sama dengan MC, yaitu di titik
Q, seperti pada gambar 9.2. Harga ditentukan dengan menarik garis vertikal dari Q ke kurva DD hingga mencapai titik P. Pada titik keseimbangan ini, keuntungan per unit sebesar KL dan keuntungan total sebesar PKLM. Seperti pasar lainnya, dalam jangka pendek perusahaan bisa mengalami keuntungan positif, harga di atas AC, rugi, harga di bawah AC atau impas, harga sama dengan AC. Contohnya pada gambar 9.3. Jika harga P berada di atas kurva AC, maka perusahaan memperoleh keuntungan per unit sebesar AB. Total penerimaan adalah OPAQ. Total biaya OCBQ sehingga keuntungan totalnya adalah PABC. Tidak semua perusahaan di pasar monopolistik memperoleh keuntungan. Jika harga berada di bawah kurva biaya rata-rata, perusahaan akan mengalami kerugian. Seperti ditunjukkan pada gambar 9.4. Kerugian sebesar PABC terjadi karena total penerimaan OCBQ lebih kecil dari total biaya OPAQ. Perusahaan akan mengalami laba normal jika harga berada pada titik C, yaitu saat total penerimaan sama dengan total biaya. Oke, materi selanjutnya yaitu keseimbangan pasar jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang memerlukan pula syarat-syarat keseimbangan jangka pendek dan keuntungan sama dengan nol untuk suatu perusahaan yang representatif. Implikasi dari model persaingan monopolistik ini merupakan gabungan dari implikasi dari persaingan sempurna dan monopoli. Antara lain, 1. Harga lebih besar dari marginal cost, 2. Keuntungan sama dengan nol, dan yang ketiga yaitu AC yang lebih besar dari titik minimum pada kurva LRAC. 1. Yaitu harga P lebih besar dari marginal cost. Jadi, keseimbangan dalam pasar monopolistik jangka panjang akan terjadi pada saat 1. MR sama dengan MC, 2. Kurva DD dan kurva DD berpotongan pada tingkat harga dan kuantitas yang dapat memaksimalkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu kurva AC menyinggung kurva permintaan. 2. Keuntungan sama dengan 0. Keuntungan akan sama dengan 0 dalam keseimbangan jangka panjang karena ada kemudahan untuk memasuki pasar, sehingga keuntungan di atas tingkat yang normal akan segera hilang. Jika keuntungan sama dengan 0, maka P harus sama dengan AC. Jika kurva DD di atas kurva LRAC pada setiap titik, maka paling tidak akan ada sebuah ukuran pabrik yang menghasilkan keuntungan yang positif. Selanjutnya yaitu kurva dalam posisi keuntungan normal. Selama masih ada perusahaan yang memperoleh keuntungan positif, maka masih terdapat peluang bagi perusahaan lain memasuki industri. Penyesuaian menuju keseimbangan pada posisi keuntungan sama dengan 0 bisa dijelaskan melalui penyesuaian masuknya beberapa perusahaan ke pasar atau melalui persaingan harga antar perusahaan yang terdapat dalam industri. Lalu kurva selanjutnya yaitu penyesuaian melalui masuknya perusahaan baru. Gambar ini menjelaskan bahwa pada awalnya, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar monopolistik adalah DD, dan biaya yang dalam jangka panjang adalah LRAC, sedangkan biaya marginalnya adalah LRMC. Harga yang terbentuk adalah P dan output yang dijual sebanyak Q. Pada posisi ini, perusahaan menikmati keuntungan supernormal. Adanya keuntungan dalam industri ini merangsang perusahaan lain untuk memasuki pasar, sehingga permintaan tidak lagi berada pada posisi DD, melainkan bergeser ke D-aksen. Proses bergesernya kurva permintaan dan maksudnya perusahaan baru ini akan terus berlangsung hingga pada posisi perpotongan yang menyerupai LRAC jangka panjang, yaitu pada kurva permintaan D-aksen. Pada kondisi ini, perusahaan akan berada pada titik kecenderungan untuk turun karena pada posisi ini keuntungan perusahaan akan menjadi 0, sehingga tidak akan mendorong perusahaan baru untuk memasuki industri. Harga yang terbentuk menjadi P dan output yang dapat dijual menjadi berkurang hanya pada Q.
Karena adanya keinginan untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan dalam pasar dapat mengabaikan reaksi pesaingnya, serta melakukan kebijaksanaan penurunan harga sampai menjadi P2. Pada posisi ini, ia berharap dapat memperoleh kenaikan permintaan sampai Q2, tetapi sekali lagi, harapan ini tidak terjadi karena adanya respon dari pesaingnya yang menurunkan harga secara serentak. Akibatnya, kurva permintaan terus turun sampai pada D-aksen. Pada posisi ini, tidak ada lagi perusahaan yang bersedia menurunkan harganya, karena mereka hanya mendapatkan keuntungan normal P sama dengan AC, dan proses perang harga akan terhenti sampai pada harga P. Jadi, pada dasarnya, dalam pasar yang dijelaskan di atas, terdapat permintaan bayangan yang menunjukkan permintaan yang sesungguhnya, yaitu kurva permintaan DD. Dua analisis di atas telah menjelaskan bahwa perang harga maupun proses masuknya perusahaan baru ke dalam industri akan berhenti bila perusahaan yang ada dalam pasar berada pada posisi keuntungan sama dengan nol. Oleh karena itu, pada pasar monopolistik, keuntungan sama dengan nol merupakan keseimbangan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya penyesuaian jangka panjang. Keluar masuknya perusahaan dalam industri akan menggeser kurva DD dan kurva DD, yaitu A. Masuknya perusahaan-perusahaan baru akan menggeser kedua kurva tersebut ke kiri, contohnya pada gambar A. B. Keluarnya perusahaan-perusahaan akan menggeser kedua kurva tersebut ke kanan. Pergeseran tersebut akan terjadi terus-menerus sampai semua syarat keseimbangan jangka panjang terpenuhi, contohnya pada gambar B. Jika harga berada pada titik P dan perusahaan memperoleh keuntungan positif, maka akan menarik masuknya perusahaan baru ke pasar. Akibatnya, kurva permintaan masing-masing perusahaan bergeser ke kiri, dan DD menjadi D-aksen, karena pangsa pasar tiap perusahaan berkurang. Ini menyebabkan kuantitas yang diminta untuk tiap perusahaan menjadi lebih kecil dan keseimbangan baru terjadi pada output yang lebih rendah. Sebaliknya, jika ada perusahaan yang keluar dari industri, maka kurva permintaan perusahaan yang tersisa akan bergeser ke kanan. Dan pada harga yang sama, output meningkat dalam keseimbangan jangka panjang. Tidak ada lagi insentif untuk masuk atau keluar pasar karena perusahaan mencapai kondisi di mana 1. SMC sama dengan LMC sama dengan MR dan SAC sama dengan LAC. Artinya perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal, tidak lagi keuntungan ekonomi. Selanjutnya, persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga adalah strategi perusahaan untuk menarik pembeli tanpa menurunkan harga, terdiri dari dua bentuk utama. Yang pertama, diferensi produk, menciptakan produk serupa dengan corak yang berbeda dibanding pesaing. Kedua, iklan dan promosi, bertujuan memberikan informasi kepada konsumen, menekankan keunggulan produk, menjalin hubungan dengan konsumen. Contoh empiris menunjukkan pentingnya iklan. Misalnya Nescafe berhasil meningkatkan penjualan setelah mengubah citra dari minuman klasik Amerika menjadi minuman kopi modern. Periklanan menimbulkan pro dan kontra. Pro iklan membantu konsumen mengambil keputusan, mendorong peningkatan mutu produk, membantu pembiayaan media massa, meningkatkan kesempatan kerja. Kontra iklan dianggap pemborosan biaya, informasi iklan tidak selalu akurat, tidak efektif menambah lapangan kerja, menghambat perusahaan baru masuk pasar. Kesimpulannya, dalam pasar monopolistik, iklan memiliki peran penting untuk memperkenalkan produk dan membentuk persepsi pasar, meskipun ada perbedaan pandangan terkait efektivitas dan dampaknya. Materi berikut yaitu efek persaingan monopolistik. Terdapat dua efek utama. Pertama, ketidakefisienan produksi. Perusahaan tidak berproduksi pada tingkat biaya rata-rata atau AC minimum karena kurva permintaan yang menurun harus bersinggungan dengan AC. Artinya, economies of scale tidak dimanfaatkan sepenuhnya sehingga terjadi pemborosan sumber daya masyarakat. 2. Harga lebih tinggi dari biaya marginal atau P lebih besar dari MC.
konsumen membayar lebih mahal daripada biaya sebenarnya untuk memproduksi barang, menunjukkan adanya kerugian efisiensi akibat kekuatan monopoli. Namun, menurut Kamberlin, kerugian ini dikompensasi oleh keanekaragaman produk yang tersedia di pasar. Keanekaragaman ini meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka memiliki lebih banyak pilihan, bukan sekedar dari perbedaan merek saja, tapi dari berbagai variasi produk yang tersedia. Materi berikutnya yaitu pengaturan pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik, keseimbangan harga dan kuantitas sering dianggap tidak efisien karena pertama, harga lebih tinggi dari biaya marginal atau MC. 2. Produksi belum mencapai biaya rata-rata minimum atau AC minimum. Untuk mengatasi ketidakefisienan ini, dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengatur kebijakan harga agar perusahaan menetapkan harga seperti dalam pasar persaingan sempurna atau P sama dengan MC sama dengan AC. Memberikan subsidi kepada perusahaan agar harga tetap bisa rendah tanpa merugikan produsen. Namun, kedua langkah tersebut memiliki konsekuensi. Pertama, pengaturan harga memerlukan sistem pengawasan yang kompleks dan mahal. 2. Subsidi menimbulkan beban tetap pada anggaran negara sebesar keuntungan produsen yang hilang. Kesimpulannya, mengurangi dampak negatif pasar monopolistik membutuhkan biaya besar, sehingga kebijakan yang dipilih harus seimbang antara manfaat dan biaya pelaksanaannya. Kesimpulannya ialah, pasar persaingan monopolistik memiliki beberapa ciri khas seperti banyaknya penjual, produk yang berbeda coraknya, dan kemudahan dalam memasuki atau keluar dari industri. Keseimbangan pasar dalam jangka pendek dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan, tergantung pada interaksi antara harga dan biaya. Namun, jangka panjang, perusahaan akan mencapai keseimbangan di mana keuntungan menjadi nol karena masuknya perusahaan baru ke pasar. Meskipun ada efek positif berupa peningkatan variasi produk, pasar ini juga mengalami ketidakefisienan, di mana harga tetap lebih tinggi dari biaya marginal. Hal ini menunjukkan adanya potensi kerugian sosial meskipun konsumen menikmati variasi produk yang lebih banyak. Sekian penjelasan dari kami, semoga video tentang pasar persaingan monopolistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.